Bab 989, membuktikan tak bersalah dengan kematian. Meskipun selama ini Caroline sudah berusaha untuk menyelidiki penyebab sebenarnya dari kematian Valentino, dia sama sekali tidak menemukan petunjuk apapun. Timothy dan yang lainnya tidak akan meninggalkan jejak apapun ketika mereka melakukan sesuatu. Jangan sembarangan cari masalah di sini kalau tidak punya bukti. Aku tetap berpikir kalau kamu yang membunuh Kak Tommy. Karena kita adalah keluarga, jadi aku tidak mau terlalu mempermasalahkannya. Wajah Timothy muram, dia memutuskan dalam hatinya untuk memberitahu Caroline tentang konsekuensi menyinggung dirinya setelah para tamu pergi. Caroline masih tidak mau pergi dan matanya terus tertuju pada Timothy. Aku tidak punya bukti, tapi kematian Kak Tommy pasti ada hubungannya denganmu. Timothy, kalau kamu yakin kamu tidak bersalah, apa kamu berani berlutut dan bersumpah di depan batu nisan Kak Tommy? Kalau masalah ini ternyata benar-benar ada hubungannya dengan kalian, maka kalian akan mati dengan mengenaskan. Apa kalian berani bersumpah? Caroline menghempaskan kekangan dua pengawal keluarga Wijaya, lalu menunjuk Timothy sambil berteriak. Timothy dan Pablo langsung terdiam. Mereka yang paling tahu apakah masalah itu ada hubungannya dengan mereka atau tidak. Bagaimana mereka bisa bersumpah? Berani tidak? Cepat katakan. Kalau kalian tidak ada hubungannya dengan masalah ini, kenapa tidak berani bersumpah? Tatapan Caroline menjadi lebih dingin. Awalnya dia hanya sedikit ragu, tapi dia menjadi hampir yakin sepenuhnya setelah melihat ekspresi mereka berdua. Kematian Tommy pasti ada hubungannya dengan Timothy dan yang lainnya. Jangan cari masalah, cepat turun. Ayah Timothy tidak tahan lagi, dia berdiri dan memarahi Caroline dengan kasar. Tak lama kemudian, ayah Pablo, serta keluarga cabang keluarga Wijaya yang ada di belakang mereka, termasuk tetua pertama dan tetua ketiga dari perkumpulan tetua keluarga, juga memarahi Caroline. Sekarang, beberapa anggota keluarga Wijaya ini adalah pilar besar yang sesungguhnya dalam keluarga Wijaya. Tidak berlebihan untuk mengatakan kalau mereka bersatu, mereka bisa mewakili seluruh keluarga Wijaya. Dalam waktu yang singkat, Caroline menjadi sasaran serangan semua orang di sana. Ada beberapa orang bawahan yang mendukung Caroline, tapi mereka tidak berani menentang tokoh penting ini, jadi mereka hanya bisa diam. Caroline sama sekali tidak peduli dengan tatapan semua orang dan masih menggertakkan giginya, kemudian berteriak. Aku hanya tanya pada mereka apakah mereka berani berlutut dan bersumpah atau tidak. Haha, menarik. Cibir Joanne dengan ringan. Satu kalimat ini bisa dibilang menjadi pemecah kecanggungan di sana. Awalnya itu hanya masalah keluarga Wijaya, tapi sekarang setelah Jian menyahutinya, masalah itu langsung menjadi lebih rumit. Jadi, banyak orang yang melihat ke arah sana ketika suara itu terdengar. Sedangkan Jian tidak hanya tidak merasa tidak nyaman, dia malah menikmati perasaan diperhatikan seperti ini. Aku benar-benar tidak tahu apa bagusnya dia, kata Jian dengan ringan sambil menyunggingkan bibirnya. Orang bodoh pun tahu kalau dia yang dimaksud Jian adalah Tommy. Jian, apa maksudmu? Atas dasar apa kamu bisa bilang begitu tentang Kak Tommy? Apa kamu kira waktu itu kamu bisa memutuskan perjodohan itu? Lalu kamu bisa memamerkan kekuatanmu di depan Kak Tommy? Kamu harus tahu, kehilangan Kak Tommy adalah kerugian terbesarmu. Kamu tidak akan pernah bisa menemukan orang sebaik dan sehebat Kak Tommy. Caroline menjadi lebih marah. Jian sedikit cemberut dan berkata dengan ringan. Benarkah? Kerugian terbesar? Kalau aku benar-benar dijodohkan dengannya, bukankah sekarang aku sudah menjadi janda? Jangan-jangan, ini kerugianku. Kata-kata Jian sangat tenang, tapi penuh ejekan. Kali ini, bahkan para tamu yang ada di sana pun sedikit mengernyit. Orang yang sudah meninggal, sudah seharusnya dihormati. Meskipun Jian memiliki latar belakang yang baik dan berwajah cantik, berbicara seperti itu tentang orang yang sudah meninggal di aula berkabung, tetaplah sedikit keterlaluan. Namun, kalau para anggota keluarga Wijaya saja tidak mengatakan apa-apa, para tamu itu tentu saja tidak akan ikut campur. Kamu!
Kamu! Caroline gemetar karena marah dan air matanya mengalir lagi. Dia hanya benci karena dirinya tak berguna dan tidak bisa menyelamatkan nyawa Kak Tommy. Jika tidak, bagaimana orang-orang ini bisa memiliki kesempatan untuk memamerkan kekuatan mereka? Namun, orang mati seperti lampu padam. Sekarang Caroline harus menerima kenyataan bahwa Tommy sudah mati. Bahkan jika Jian dan yang lainnya menunjuk batu nisan Tommy dan mengutuknya, Tommy juga tidak bisa apa-apa. Sedangkan Caroline juga tidak memiliki status dalam keluarga Wijaya, jadi dia tidak bisa menegakkan keadilan untuk Tommy. Bu! Caroline tiba-tiba merasa tubuhnya lemas dan langsung terjatuh ke lantai. Caroline melihat ke atas. Tidak ada orang yang bisa membantunya, jadi dia semakin terjebak dalam keputusasaan. Keyakinan teguh di hatinya selama ini juga hancur. Penopangnya di keluarga Wijaya hanya ibunya dan Valentino. Kemudian, dia pun menjadi lebih fokus pada masalah Valentino ketika mengetahui kematian Valentino. Dia ingin menggunakan semua kekuatannya untuk menyelidiki penyebab sebenarnya dari kematian Valentino. Sedangkan sekarang, tidak peduli bagaimana dia menyelidikinya, semua itu sudah tidak ada gunanya. Kak Tommy-nya benar-benar sudah pergi. Bawa dia turun! Kata Timothy sambil mendengus dingin. Jian juga melirik Caroline dan berkata dengan ringan. Terimalah akibat hal yang kamu lakukan. Benar saja, orang yang memiliki kesamaan memang pasti akan berkumpul bersama. Dalam hati Jian, kalau Tommy, yang dia pandang rendah itu bisa memiliki hubungan yang baik dengan Caroline, berarti Caroline ini bukanlah orang yang berkemampuan. Teriakan Timothy menyadarkan Caroline yang sedang merenung. Caroline perlahan menoleh dan memperhatikan ekspresi semua orang yang hadir. Semakin dia melihat mereka, hatinya semakin dingin. Tidak ada yang akan menegakkan keadilan untuk Kak Tommy, sementara kekuatannya juga sangat lemah di keluarga Wijaya, dia sama sekali tidak bisa menggoyahkan Timothy dan yang lainnya. Detik berikutnya, Caroline tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, semakin lama semakin keras. Semua orang bingung. Orang yang berjalan ke sana untuk menarik Caroline juga dihempaskan lagi olehnya. Kalian bilang aku gila, bilang aku cari masalah, bilang aku tak punya bukti. Betul, aku memang tidak punya bukti, tapi kalian sangat jelas tentang faktanya. Kalau begitu hari ini, aku, Caroline, akan menjelaskan kalau diriku tak bersalah dengan kematian. Benar atau salah, kalian semua tahu sendiri. Begitu Caroline selesai berbicara, semua penonton terkejut. Sebelum orang-orang di situ bisa bereaksi, Caroline tiba-tiba berdiri dan berteriak tanpa menoleh. Bu, maafkan putrimu yang tak berbakti, tidak tahu berterima kasih dan tidak bisa mengurusmu saat tua. Setelah mengatakan ini, Caroline mendorong pengawal keluarga Wijaya di sampingnya dan bergegas ke arah foto Valentino. Caroline! Ibunya Caroline adalah orang yang pertama bereaksi dan buru-buru berlari ke depan. Timothy juga bereaksi dan segera memberi perintah. Hentikan dia! Timothy tidak peduli dengan hidup atau matinya Caroline, tapi di depan begitu banyak tamu, dia tidak akan membiarkan orang-orang melihat masalah seperti itu. Terlebih lagi, dari kata-katanya tadi, kalau Caroline benar-benar mati, pasti akan membuktikan kalau Caroline tidak berbohong. Lalu, apa yang akan orang lain pikirkan tentang Timothy? Dalam sekejap, banyak orang bergegas maju untuk mencoba menghentikan Caroline. Bab 990, Mati Bersama. Namun, pada saat ini, Caroline menggunakan kekuatan tercepat yang bisa dikerahkan dan bergegas menuju foto Valentino. Kak Tommy, waktu kecil aku pernah bilang kalau aku akan menikah denganmu saat sudah besar nanti. Itu sama sekali bukan candaan. Kalau aku tidak bisa hidup bersama dengan Kak Tommy, maka biarkan aku mati bersamamu. Tatapan Caroline menjadi semakin tegas karena dia berpikir begitu di dalam hatinya. Kemudian, dia menabrakkan dirinya ke meja. Boom! Sudut tajam meja berbenturan dengan kepala Caroline dan menimbulkan suara keras. Buah-buahan yang ada di atas meja terguncang dan bergelinding. Apel,
Jeruk dan yang lainnya berserakan di lantai rumah duka. Dahi Caroline langsung bercucuran darah dan muncul luka yang mengerikan. Darah yang mengalir langsung menutupi mata Caroline, kemudian membanjiri wajah kecilnya yang lembut itu. Dalam pandangan orang lain, Caroline seperti menumpahkan darah dari matanya. Pada saat ini, semua orang yang ada di sana terkejut. Dengan identitas Caroline, bahkan kalau dia bodoh, dia tetap bisa menjalani kehidupan tanpa harus memusingkan sandang, pangan dan papan. Dia juga bisa menikmati kehidupan mewah dari masyarakat kelas atas. Namun, dia bahkan sampai tidak memedulikan hidupnya sendiri demi Tommy yang sudah mati. Semua orang dikejutkan oleh karakter Caroline yang keras itu. Sedangkan Caroline sama sekali tidak peduli dengan darah di wajahnya. Bahkan dia sudah tidak bisa merasakan sakit karena benturan tadi dan membenturkan kepalanya ke sudut meja lagi. Caroline! Ibunya Caroline juga buru-buru ke sana dan langsung memeluk Caroline. Caroline, bagaimana aku bisa hidup tanpamu? Bagaimana? Ibunya Caroline menangis sedih dan memeluk Caroline dengan erat. Pada saat ini, kepala Caroline berdengung diikuti dengan darah yang mengalir deras. Caroline mulai kehilangan kesadarannya dan berada dalam kondisi koma. Ibu. Caroline memanggil pelan, lalu perlahan berbaring di pelukan ibunya. Caroline perlahan menatap ke langit seolah melihat wajah Valentino melalui matanya yang sudah berlumuran darah. Kak Tommy. Caroline memanggil singkat, kemudian kehilangan kesadaran. Detik berikutnya, Caroline tiba-tiba melihat titik hitam kecil yang terbang mendekat dari kejauhan. Kecepatan titik hitam kecil itu sangat cepat dan dalam pandangan Caroline, titik itu semakin lama semakin besar. Plak! Pablo tiba-tiba berjalan ke sana dan menampar wajah Caroline. Pablo sudah menahannya begitu lama dan sekarang dia sudah tidak tahan lagi. Apa yang kamu lakukan? Caroline sudah seperti ini. Bisa-bisanya kamu menamparnya. Teriak ibunya Caroline dengan marah. Hari ini adalah hari pemakaman Kak Tommy. Aku tidak akan membiarkan seorang pun mengacaukannya. Jangan harap bisa membuat keributan di rumah duka. Memukulnya seperti ini saja sudah termasuk hukuman ringan berdasarkan hukum keluarga Wijaya. Ekspresi Pablo serius. Kata-kata yang dia katakan masuk akal dan sama sekali tidak ada yang bisa membantahnya. Timothy tersenyum mencibir, dia sama sekali tidak berniat untuk menghentikan Pablo. Benar saja, orang memang dipertemukan berdasarkan kemiripan mereka. Tommy sudah cukup membuatku merendahkannya, ditambah Caroline ini, aku jadi semakin merendahkannya. Dia hanya orang yang sudah meninggal saja, tidak layak diperlakukan seperti ini. Kata Jean sambil menggelengkan kepalanya dengan lembut. Nona Jean, meskipun yang kamu katakan tidak salah, aku tetap memintamu untuk sedikit menahan diri. Bagaimanapun juga, hari ini adalah hari pemakaman Kak Tommy. Kata Timothy dengan sungguh-sungguh. Jean sedikit cemberut dan merasa semakin tidak puas. Apa yang disebut dengan orang yang meninggal itu terhormat dalam hatinya itu hanyalah sebuah lelucon. Orang yang meninggal itu terhormat. Seseorang yang tidak berguna dalam hidupnya, bahkan jika dia mati, dia tetap orang mati yang tak berguna. Duar! Pada saat ini, ledakan mengejutkan terdengar dari kejauhan. Suaranya seperti ada orang yang memecahkan batu dengan peledak. Ledakan yang menyakitkan telinga itu membuat kaki banyak orang menjadi lemas. Apa itu? Timothy tiba-tiba menoleh dan melihat ke sumber suara. Yang lain juga terkejut, termasuk Pablo, dia juga menoleh pada saat yang bersamaan. Bahkan Nyonya Besar Wijaya, yang dari tadi duduk tanpa mengatakan sepatah kata itu pun tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan tatapan bingung di matanya. Tommy kembali! Tommy sudah kembali! Gumam Nyonya Besar Wijaya sambil gemetaran. Mendengar itu, ayahnya Tommy mengernyit sambil bertanya dengan suara rendah. Apa yang kamu bicarakan? Caroline juga perlahan mulai kehilangan kesadaran. Dia berbaring di pelukan ibunya dan mulai menutup matanya. Caroline! Caroline!
ibunya Caroline menangis. Namun, pada saat ini tidak ada yang memperhatikan Caroline dan ibunya. Apa yang terjadi? Di mana orang yang berjaga di tepi pantai? Timothy berteriak pada sekelompok pengawal keluarga Wijaya dengan ekspresi muram. Ledakan yang mengejutkan itu membuatnya merasakan adanya bahaya yang tidak biasa. Pada saat ini, selain anggota keluarga Wijaya dan para tamu yang datang untuk menyampaikan belasungkawa, ada ribuan pengawal keluarga Wijaya yang berdiri di sekitar rumah duka. Seorang pengawal keluarga Wijaya langsung melangkah maju dan melaporkan keadaan di sana setelah mendengar teriakan Timothy. Lapor, Tuan Muda Timothy. Orang yang bertugas di tepi pantai juga ada di sini untuk menghadiri pemakaman Tuan Muda Tommy. Timothy terdiam di tempat ketika mendengar itu. Semua ini memang perintahnya, jadi dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Cepat atur orang untuk memeriksanya, teriak Timothy dengan wajah muram. Siap. Pengawal keluarga Wijaya mendengar perintah itu dan langsung mengatur tim untuk memeriksa situasi di pantai. Pada saat ini, semua orang melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Mereka melihat ada ledakan kuat yang terjadi di tepi laut berjarak ribuan meter itu. Ledakan itu membuat laut menghasilkan ombak yang mengerikan. Ada ombak putih yang melesat tinggi dan kemudian jatuh seperti hujan deras. Duar! Kecepatan transmisi suaranya itu lebih dari 300 meter per detik. 10 detik kemudian, suara ledakan seperti guntur terdengar lagi. Meriam! Seru Timothy dan kemudian langsung tercengang. Hal ini pertama kalinya terjadi sejak keluarga Wijaya tinggal di Pulau Wai selama ini. Tidak ada yang percaya bahwa seseorang berani melontarkan meriam ke Pulau Wai milik keluarga Wijaya. Dulu, pernah ada bajak laut yang tidak takut mati yang ingin merampok keluarga Wijaya. Namun, mereka bahkan tidak bisa menghancurkan 4 pulau terluar, apalagi bisa melemparkan meriam ke Pulau Wai. Hanya ada 2 kemungkinan saat terjadi kejadian seperti ini. Salah satu kemungkinannya adalah ada orang yang menggunakan meriam antar benua dan membombardir Pulau Wai dari jarak yang sangat jauh. Namun, bagaimana mungkin ada orang yang bisa memiliki senjata super kuat seperti ini selain orang-orang atas? Namun, tidak mungkin bagi orang-orang atas untuk menyerang keluarga Wijaya. Keluarga Wijaya sudah menjadi keluarga yang hebat sejak lama, tentu mereka memiliki orang juga di sana. Kemungkinan kedua adalah ada yang bisa menghancurkan pertahanan 4 pulau terluar dan sampai di Pulau Wai. Namun, hal seperti itu lebih tidak mungkin terjadi kalau dilihat dari kekuatan pertahanan bersenjata dari 4 pulau terluar. Jadi, Timothy, orang yang begitu cerdik juga langsung tercengang di sana saat melihat meriam yang meledak di pantai. Bab 991, sulit untuk kabur. Timothy, apa yang terjadi? Ayah Timothy berjalan keluar dan bertanya sambil melirik ke tepi pantai. Mana mungkin Timothy tahu apa yang terjadi? Dia hanya bisa buru-buru berteriak ke puluhan prajurit keluarga Wijaya itu. Cepat periksa! Baru pada saat itulah para prajurit keluarga Wijaya bereaksi dan segera mengeluarkan senapan di pinggang mereka, lalu bergegas ke tepi pantai. Begitu mereka pergi, kembali terjadi ledakan di tepi pantai. Bom ketiga meledak di atas pulau, suaranya sangat keras, bahkan seluruh pulau pun berguncang. Syuh! Kerikil berjatuhan. Burung-burung di hutan di atas pulau juga terkejut dalam sekejap, kemudian terbang dengan panik ke kejauhan seolah-olah sedang melarikan diri. Bom pertama meledak di tengah laut, bom kedua meledak di pesisir pantai dan bom ketiga pun langsung menghantam ke atas pulau. Orang-orang itu sedang menunjukkan kekuatan. Jarak setiap bom semakin dekat. Apakah bom selanjutnya akan langsung jatuh ke kepala semua orang? Namun, begitu pikiran itu baru saja timbul di pikiran semua orang, pandangan mereka langsung dipenuhi dengan bom yang memancarkan cahaya berwarna merah dan tak terhitung jumlahnya. Ketiga bom itu bagaikan genderang yang membangunkan perang. Setelah 3 bom itu meledak, satu demi satu bom dan cahaya berwarna merah terus meledak dan bersinar di Pulau Wai milik keluarga Wijaya. Kerikil terpental kemana-mana dan tanah terus berguncang.
Musuh menyerang! Musuh menyerang! Semuanya bersiap untuk bertempur. Pemimpin pasukan prajurit keluarga Wijaya berteriak keras, kemudian bergegas ke tepi pantai. Ribuan prajurit keluarga Wijaya tidak bergerak. Mereka meninggalkan beberapa prajurit untuk melindungi Timothy dan yang lainnya, sedangkan prajurit lainnya bergegas menyerang ke tepi pantai. Dalam sekejap, suasana di sekitar aula berkabung menjadi kacau. Baik anggota keluarga Wijaya maupun para tamu yang datang untuk menyampaikan belasungkawa, semuanya sangat panik. Biarpun mereka adalah masyarakat kelas atas dan sikap mereka selalu elegan, tetap saja tidak ada yang bisa tenang di hadapan bom yang dapat dengan mudah menghancurkan tubuh mereka itu. Saat ini, Aaron mengajak Jean untuk terus berlari ke bagian dalam pulau. Mereka hanya datang untuk menghadiri pemakaman. Mereka tidak ingin mengorbankan nyawa mereka di sini. Boom! 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 Satu demi satu bom terus meledak di Pulau Wire dengan gila-gilaan. Ribuan prajurit keluarga Wijaya itu tertekan hingga tidak berani bergerak. Di depan mereka adalah tempat ledakan bom yang terpadat, zona ledakan yang berwarna merah. Tidak ada yang berani bertindak gegabah melangkahkan kaki mereka ke sana sedikit pun. Jika mereka maju, itu berarti mereka akan mati sia-sia. Oleh karena itu, saat ini ribuan prajurit keluarga Wijaya tidak bergerak sama sekali. Masing-masing dari mereka memegang senapan, tapi mereka bahkan tidak menemukan musuh mereka. Setelah sekitar 2 atau 3 menit, semua orang akhirnya melihat sebuah kapal pesiar raksasa yang perlahan muncul di permukaan laut di kejauhan. Namun, sebelum semua orang dapat melihat kapal pesiar itu dengan jelas, mereka melihat ada sebuah kapal pesiar yang muncul lagi. Tak lama kemudian, satu demi satu kapal pesiar pun muncul berturut-turut bagaikan bunga yang bermekaran. Semuanya mulai menunjukkan dirinya masing-masing. Setidaknya ada 15 kapal pesiar yang muncul di hadapan semua orang. Sementara di kedua sisi belasan kapal pesiar itu, terdapat perahu motor yang berjumlah hampir ribuan. Ada orang yang berdiri di atas setiap perahu motor itu dan terus menginjak pedal untuk melaju ke depan. Itu! Timothy terkejut. Pablo tercengang dan para anggota keluarga Wijaya juga kaget. Sedangkan para tamu yang datang untuk menyampaikan belasungkawa itu juga sangat bingung dan terkejut. Dengan kekuatan pertahanan militer keluarga Wijaya yang sebesar itu, tidak mungkin akan ada orang yang bisa menyerang sampai ke sini. Lalu, apa yang sedang terjadi di depan mereka sekarang? Siapa kalian? Apa permintaan kalian? Salah satu pemimpin di antara prajurit keluarga Wijaya menggunakan pengeras suara untuk berteriak kepada pasukan kapal itu. Namun, yang meresponsnya adalah sebuah bom yang meledak di jarak 10 meter di depannya. Sudut lemparan bom itu sangat akurat. Jika ia dilempar lebih dekat lagi, mungkin pemimpin itu akan langsung tewas di tempat. Para prajurit keluarga Wijaya menarik napas dingin. Mereka telah menjalani banyak pelatihan, tetapi pada kenyataannya, tidak banyak di antara mereka yang benar-benar pernah ikut dalam perang. Pada saat ini, tidak ada satu pun yang bisa tetap tenang dalam menghadapi bom kuat yang begitu kuat hingga mampu menghancurkan segalanya itu. Dilihat dari sikap musuh, sepertinya mereka tidak ingin bernegosiasi. Mereka hanya ingin berperang. Tidak peduli siapapun mereka, aku akan membiarkan mereka menanggung konsekuensinya hari ini. Beraninya mereka menggertak keluarga Wijaya. Serang mereka! Timothy berteriak keras kepada prajurit keluarga Wijaya dengan ekspresi kejam. Para prajurit keluarga Wijaya juga tidak punya pilihan lain. Mereka terpaksa mengikuti perintah Timothy. Tap, tap, tap. Dalam sekejap, suara senapan yang mendesak dan kuat pun terdengar. Ribuan senapan ditembakkan secara bersamaan. Peluru yang tak terhitung jumlahnya itu bagaikan rintik hujan yang turun dan menyerang secara agresif ke arah pasukan kapal di depan. Peluru tersebut sungguh banyak jumlahnya, mereka bahkan bertabrakan satu sama lain dengan bom musuh di tengah udara. Tap, tap, tap. Tak lama kemudian, terdengar suara peluru yang lebih padat lagi dari pasukan kapal musuh di depan.
Peluru yang berterbangan itu seolah-olah peluru gratis. Tidak hanya jarak tembakan mereka yang jauh, tetapi kekuatan tembakan mereka juga jauh lebih kuat dari senapan ringan yang ada di tangan para prajurit keluarga Wijaya. Tuan Muda Timothy, musuh tidak hanya memiliki bom jarak jauh, tapi juga memiliki senapan mesin berat yang sangat mematikan. Salah satu prajurit keluarga Wijaya sangat panik dan segera melapor kepada Timothy. Mata Timothy tiba-tiba melebar. Orang-orang itu bahkan mampu mendapatkan senapan mesin berat. Kalau begitu, bukankah senapan ringan dan senapan serbu lainnya tidak akan menimbulkan ancaman bagi orang-orang itu? Sepertinya dia tidak boleh berhadapan dengan mereka secara langsung, dia harus memikirkan cara lain. Semuanya jangan panik, ikut aku ke belakang Pulau Wai terlebih dahulu untuk menjamin keselamatan semua orang. Kalian harus percaya dengan kekuatan pertahanan keluarga Wijaya, kita pasti bisa menghabisi musuh hari ini. Kata Timothy yang melangkah maju dan berbicara kepada semua orang layaknya kepala keluarga Wijaya. Dia berbicara seperti itu setelah melihat para tamu yang ketakutan. Semua orang pun merasa lega dan segera mengikuti di belakang Timothy. Harapan semua orang bergantung pada Timothy. Timothy tersenyum puas, inilah hasil yang dia inginkan. Begitu semua orang menganggapnya sebagai tulang punggung, secara otomatis statusnya tentu saja akan meningkat. Namun, ketika Timothy baru saja membawa semua orang berjalan beberapa langkah ke depan, tiba-tiba terdengar suara ledakan di belakang Pulau Wai. Tuan Muda Timothy, di belakang juga ada musuh. Jangan pergi ke sana. Seorang prajurit keluarga Wijaya berteriak keras, lalu membawa ratusan prajurit bergegas ke belakang Pulau Wai. Mata Timothy tiba-tiba membelalak, jantungnya juga berdetak semakin kencang. Kini, dia benar-benar panik. Pulau Wai milik keluarga Wijaya berada di tengah laut, ia dikelilingi oleh lautan di sekitarnya. Jika mereka dikepung dari segala arah, maka mereka akan sulit untuk kabur. Bahkan jika saat ini ada helikopter, tetap saja tidak ada gunanya. Kecepatan helikopter saat lepas landas kurang cepat, senapan mesin berat pasti dapat dengan mudah menembaknya. Pada saat itu, helikopter yang berada di tengah udara itu pasti akan menjadi targetnya. Selain itu, ada begitu banyak anggota keluarga Wijaya di sini, helikopter tidak akan cukup untuk mengangkut mereka. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Banyak tamu mulai panik. Eran dan Jien juga sangat ketakutan, mereka bahkan merinding saat melihat pertempuran ganas di tepi pantai itu. Masih dengan kalimat yang sama, tidak ada yang bisa menghadapi kematian dengan tenang, bahkan jika mereka adalah masyarakat kelas atas sekalipun. Maju! Serang mereka habis-habisan! Bab 992, Bendera Maple Rain. Keluarga Wijaya melatih kalian selama ini bukan untuk melihat kalian bersembunyi seperti kura-kura dalam tempurung. Pablo marah karena malu, dia pun berteriak memarahi para pasukan keluarga Wijaya. Para pasukan keluarga Wijaya tidak punya pilihan lain. Mereka terpaksa menggunakan berbagai cara untuk memperpendek jarak antara mereka dan pasukan kapal itu lalu mulai saling menyerang. Sementara pasukan kapal di depan itu seakan-akan sama sekali tidak menganggap pasukan keluarga Wijaya, mereka tetap berlayar maju dengan kecepatan yang sama. Senjata api juga terus ditembakkan. Seiring dengan mendekatnya pasukan kapal itu, Timothy yang melihat ke depan menggunakan binokular tiba-tiba melihat di setiap kapal penumpang itu mengibarkan sebuah bendera besar. Di bendera itu tertera dua kata besar berwarna emas, Maple Rain. Kata-kata itu dikelilingi dengan gambar naga berwarna emas, membuat bendera itu terlihat sangat berwibawa. Maple Rain? Mana mungkin? Setelah melihat jelas dua kata itu, wajah Timothy langsung memucat. Apa? Pablo juga terkejut. Dia segera mengambil sebuah binokular dan melihat ke arah pasukan kapal itu. Semakin dia melihatnya, dia semakin terkejut. Setiap kapal penumpang penuh dengan orang dan juga senjata api besar yang tak terhitung jumlahnya. Namun, yang membuat mereka paling terkejut adalah dua kata yang tertera di bendera itu. Orang lain mungkin tidak tahu apa arti dari dua kata ini, tapi mereka mana mungkin tidak tahu?
Dulu saat Nick baru-baru diberi hak menangani kota Neo, hal pertama yang dia lakukan adalah mengakuisisi Maple Rain Real Estate. Sementara Maple Rain Real Estate itu adalah perusahaan milik Tommy Wijaya. Sekarang, apa hubungan Maple Rain yang ini dan Maple Rain yang itu? Jian yang tidak bisa menahan ketegangannya pun bertanya. Apa arti dari Maple Rain? Mata Timothy membelalak, dia pun refleks menjelaskan. Itu, perusahaan Tommy di kota Neo dulu bernama Maple Rain Real Estate. Jian yang mendengar penjelasan Timothy terdiam sejenak lalu mencibir. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dalam hatinya dia berpikir, kalau Tommy bisa memiliki kekuatan sebesar ini, dulu aku mana mungkin meremehkannya dan membatalkan perjodohanku dengannya. Timothy dan Pablo saling bertatapan dan melihat kekagetan di mata satu sama lain. Namun, saat ini mereka sama sekali tidak bisa berkata-kata. Perasaan yang bercampur aduk memenuhi hati mereka. Seiring dengan majunya pasukan keluarga Wijaya, kedua belah pihak kembali berperang besar-besaran. Suara tembakan meriam terus terdengar. Saat Timothy dan yang lainnya melihat ke depan, yang terlihat adalah api yang berkobar dan orang-orang yang sedang berperang. Boom! Sebuah meriam ditembakkan dengan tepat ke helipad yang ada di tepi laut. Sebuah helikopter langsung meledak dan hancur berkeping-keping, menyebabkan kobaran api yang sangat besar. Dengan bantuan angin laut, kobaran api itu semakin membesar. Dalam sekejap, helikopter itu pun sudah terbakar habis, hanya tersisa rangkanya. Menghadapi serangan lawan yang sangat kuat, meskipun pasukan keluarga Wijaya berjumlah ribuan orang, mereka tetap tidak bisa melawan pasukan kapal itu. Mental dan kemampuan pasukan keluarga Wijaya tidaklah lemah, jumlah mereka juga termasuk banyak. Namun, perbedaan senjata mereka dengan senjata lawan kembali terlihat dengan jelas. Bagaimanapun juga, pistol mitralyur bukanlah lawan dari senapan mesin berat dan meriam. Hanya dari satu ronde saling menyerang, pasukan keluarga Wijaya lagi-lagi dipaksa mundur. Meskipun Pablo sudah memberi mereka perintah maut, mereka juga tidak mungkin pergi mengantar nyawa begitu saja. Para anggota keluarga Wijaya termasuk Timothy, serta tamu-tamu yang datang untuk melayat merasa sangat tegang. Melihat serangan lawan yang tidak kenal ampun, apakah keluarga Wijaya akan kalah? Sementara ibunya Caroline tertawa terbahak-bahak sambil memeluk Caroline. Saat ini, Caroline sudah tidak sadarkan diri. Ibunya Caroline menekan luka Caroline dengan sebuah sapu tangan. Hahaha, ini karma. Pembalasan sudah datang. Kalian mendesak putriku sampai dia bunuh diri, kalian semua harus mati bersamanya. Selama ini, karena karakternya yang lemah, ibunya Caroline tidak punya kedudukan yang tinggi di keluarga Wijaya. Sebenarnya, dia tahu, sebagai seorang janda, dia sudah tidak dianggap oleh para anggota keluarga Wijaya. Kalau sampai dia menyinggung orang lain, Caroline pasti akan terkena dampaknya. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun tinggal bersama keluarga Wijaya, dia selalu mengalah dan menahan diri, hidup dengan sangat hati-hati. Namun hari ini, Caroline sampai bunuh diri karena didesak orang-orang ini. Untuk apa dia menahan diri lagi? Ibunya Caroline seolah-olah sudah gila. Dia berteriak sambil melihat semua orang dengan tatapan penuh kebencian. Sialan! Amarah Pablo pun semakin berkobar. Dia seketika kehilangan akal sehat dan langsung menerjang ke arah ibunya Caroline. Mati sana! Bu! Kemudian, dia menendang kepala ibunya Caroline dengan kuat, membuat ibunya Caroline langsung terjatuh ke tanah. Caroline juga jatuh dan terbaring di tanah. Hahaha! Karma! Ini karma! Kalian semua akan mati! Ibunya Caroline sama sekali tidak peduli, dia kembali duduk dan memeluk Caroline. Kalau begitu, aku akan mengantar kalian berdua ke neraka dulu. Pablo berteriak marah lalu mengeluarkan sebuah belati yang berkilau dari pinggangnya. Melihat tingkah laku Pablo, Timothy sama sekali tidak berniat menghentikannya. Lagi pula, apa yang Pablo lakukan tidak ada hubungannya dengannya. Kalaupun nanti hal ini dipertanyakan, salahnya ada pada Pablo, dia sama sekali tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu,
Kalau dia bisa memanfaatkan Pablo untuk menyingkirkan Caroline, halangannya ini, Timothy tentu saja senang. Pablo, jangan. Ada anggota keluarga cabang yang melihat adegan ini. Bagaimanapun juga dia tidak tega, jadi dia pun berusaha menghentikan Pablo. Minggir! Saat ini, otak Pablo dipenuhi dengan amarah dan kekagetan. Dia telah kehilangan akal sehatnya, mana mungkin bisa mendengar kata-kata orang lain. Dia mengangkat belati itu dan mengayunkannya ke belakang. Melihat Pablo yang mengayunkan belatinya ke arah mereka seperti orang gila, orang yang tadinya mau menghentikan Pablo langsung berhenti dan tidak berani maju. Pablo kembali berbalik menatap Caroline dan ibunya dengan penuh kebencian. Keluarga Wijaya sudah sangat murah hati dengan memberi kalian makan. Kamu malah mengutuk keluarga Wijaya. Untuk apa kami membiarkan kalian hidup lagi? Mati sana! Pablo menggertakkan giginya lalu menggenggam belatinya dengan dua tangan dan mengayunkannya ke bawah dengan sekuat tenaga. Bram, Bram, Bram. Tepat di saat ini, dari atas kepala semua orang tiba-tiba terdengar suara mesin yang sangat keras. Di antara suara mesin ini, terdengar juga suara angin yang kencang. Pablo refleks menghentikan gerakannya dan mendongak ke arah asal suara itu. Orang-orang yang ada di sana juga mendengar suara itu, mereka pun mendongak secara bersamaan. Terlihat dua helikopter berwarna hijau tentara sedang terbang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Jelas terlihat, kedua helikopter ini mau mendarat di Pulau Wai milik keluarga Wijaya ini. Kecepatan kedua helikopter ini lumayan cepat. Baling-baling helikopter berputar dengan sangat cepat, menimbulkan gelombang angin yang sangat kencang. Semakin dekat helikopter itu dengan orang-orang yang ada di pulau, suara mesin itu semakin keras dan hembusan angin juga semakin kencang. Wah, siapa sebenarnya orang-orang ini? Tidak hanya mau berperang dari laut, dia juga mau menyerang kita dari udara? Gila! Siapa sebenarnya mereka? Kenapa mereka berani menyerang keluarga Wijaya? Mampuslah sudah, kita akan segera menemani keluarga Wijaya ke kuburan. Aku datang hanya untuk melayat, kenapa malah jadi aku juga ikutan mati? Kalau tahu begini, aku tidak akan datang meskipun akan menyinggung keluarga Wijaya. Seketika, terdengar suara mengeluh dan menyalahkan dari sekitar. Akhirnya ada orang yang tidak tahan lagi dan langsung berteriak. Tuan Muda Timothy, sebenarnya keluarga Wijaya menyinggung siapa? Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Bab 993, Turun dari Langit. Saat ini, dua helikopter sedang berada di atas kepala mereka. Kalau mereka menyerang dari udara dengan senjata api, maka mereka akan menjadi sasaran empuk. Begitu ada yang mulai, yang lainnya pun ikut mempertanyakan Timothy. Mata Timothy berkilau sejenak, lalu dia melihat ke arah kode yang tertera di helikopter itu, raut wajahnya pun sedikit lebih membaik. Saudara-saudara tidak usah khawatir, ini adalah helikopter milik keluarga Wijaya. Mereka pasti adalah orang-orang dari 4 pulau besar di sekitar yang datang untuk menolong kita. Seru Timothy dengan nada yakin. Mendengar kata-kata Timothy, para tamu pun terdiam dan seketika merasa lega. Asalkan 4 pulau besar maju secara bersamaan, ditambah dengan kekuatan dari dalam Pulau Wai, sehebat apapun lawan mereka, pasti tidak akan bisa masuk sampai ke Pulau Wai. Saat ini, Pablo juga sudah tidak ada waktu untuk membereskan Caroline dan ibunya. Dia langsung berteriak ke arah pasukan keluarga Wijaya yang ada di luar. Pasukan yang di depan terus maju. Bala bantuan kita sudah datang. Bram, Bram, Bram. Suara mesin helikopter terus terdengar. Kedua helikopter itu pun perlahan-lahan mengurangi ketinggian sambil menuju ke Pulau Wai milik keluarga Wijaya. Akhirnya, kedua helikopter itu mendarat di atap sebuah villa bertingkat. Tinggi villa ini mencapai 6 meter lebih. Semua orang yang ada di sana harus mendongak untuk melihat kedua helikopter itu. Timothy mengernyit, tapi saat ini dia juga tidak sempat memedulikan aturan. Dia melihat ke arah kedua helikopter itu dengan tatapan penuh harap. Bisa tidaknya mereka keluar dari kondisi berbahaya ini semuanya tergantung pada pasukan penyelamat dari 4 pulau besar ini.
Dua helikopter mendarat dengan sejajar, kecepatan putaran baling-baling juga semakin melambat. Beberapa saat kemudian, pintu helikopter terbuka dan 8 pemuda berbadan kekar turun dari helikopter. Orang-orang ini memakai seragam militer, tapi bukan seragam pasukan keluarga Wijaya. Di antaranya ada seorang pria berkepala botak yang memasang ekspresi angkuh dan garang. Dia seakan-akan menganggap semua orang yang ada di bawah adalah badut, sama sekali tidak menarik. Setelah turun dari helikopter, orang-orang ini berdiri menunggu dengan penuh hormat. Orang-orang yang ada di bawah pun bingung, bukankah Timothy berkata bahwa mereka adalah pasukan penyelamat keluarga Wijaya? Kenapa kelihatannya agak aneh? Pasukan penyelamat keluarga Wijaya berani berdiri setinggi itu dan membiarkan anggota keluarga Wijaya mendongak untuk memandang mereka? Sementara Timothy dan Pablo juga terlihat bingung. Hak! Pintu helikopter lagi-lagi terbuka. Seorang pemuda turun dari helikopter sambil tersenyum nakal. Setelah melihat wajah pemuda itu dengan jelas, Timothy dan Pablo serta anggota keluarga Wijaya lainnya langsung bengong. Shoot! Wajah orang-orang yang ada di sana langsung memucat. Di antara para tamu yang datang melayat, begitu melihat pemuda ini, ada yang langsung membeku di tempat. Kemudian, sebuah rasa familiar memenuhi hatinya. Setelah itu, ada orang yang menoleh untuk melihat ke arah foto hitam putih yang digantung di aula berkabung. Mereka membandingkan orang yang ada di foto itu dengan pemuda yang turun dari helikopter itu. Kemudian, hati mereka seakan jatuh ke jurang dan mereka hanya bisa terpana. Wajah orang yang ada di foto hitam putih itu meskipun terlihat sangat muda, tetap bisa dilihat sangat jelas bahwa wajahnya sangat mirip dengan wajah pemuda yang barusan turun dari helikopter. Dia adalah Tommy Wijaya. Teriakan seseorang seketika menyadarkan orang-orang yang bengong. Dia Tommy. Dia adalah Tommy Wijaya. Tommy Wijaya sudah kembali. Tommy, dia tidak mati. Gila! Itu Tommy, benar-benar Tommy. Seketika, suasananya menjadi sangat kacau. Sementara wajah Timothy dan para anggota keluarga cabang pun menjadi sangat masam. Jean pun tercengang, di wajahnya yang selalu datar akhirnya muncul ekspresi kaget. Tommy, bukannya sudah mati? Hari ini, semua orang yang di sini datang untuk menghadiri upacara pemakamannya. Kenapa sekarang Tommy malah muncul di sini dengan keadaan masih hidup? Awalnya, mereka sedang mengadakan upacara pemakaman untuk Tommy, tapi sekarang Tommy malah turun dari langit dan mendarat di Pulau Waya milik keluarga Wijaya. Sebenarnya pemuda ini benar-benar Tommy Wijaya atau bukan? Kalau bukan, kenapa di dunia ini bisa ada dua orang yang semirip ini? Dari berbagai arah, terus terdengar suara orang-orang yang kaget. Mereka semua membelalakan mata dan terlihat sangat terkejut. Pablo tidak bisa berkata-kata, belati yang ada di tangannya bergetar hebat, tapi dia tetap tidak bisa bersuara. Pada saat ini, Valentino menaruh kedua tangannya di punggung dan sedang berdiri di atap villa yang tingginya 6 meter di atas tanah. Dia menunduk melihat semua orang yang ada di bawah. Ribuan orang di bawah harus mendongak untuk melihat Valentino. Ketika melihat foto hitam putihnya di aula berkabung, niat iseng di hatinya pun semakin kuat. Pantas saja hari ini ada begitu banyak orang yang pergi ke perairan keluarga Wijaya. Sepertinya orang-orang ini datang untuk menghadiri upacara pemakamannya. Seketika, Valentino teringat alasan keluarga Wijaya membuat upacara pemakaman untuknya. Kalau kabar tentang kematiannya tidak tersebar ke seluruh dunia, Timothy mana mungkin bisa menggantikan posisinya? Timothy ini benar-benar sangat perhatian. Valentino melihat ke arah semua orang secara perlahan lalu berkata dengan nada iseng. Kenapa? Kalian sudah tidak mengenaliku, Tommy Wijaya. Begitu dia selesai berbicara, otak semua orang berhenti berputar karena terkejut. Dia benar adalah Tommy Wijaya, dia sendiri sudah mengakuinya. Tommy, kamu sebenarnya manusia atau hantu? Tangan Pablo bergetar, suaranya juga ikut bergetar hebat, dia merasa sangat kaget dan takut. Valentino menoleh secara perlahan lalu melihat Pablo dan mencibir.
Tidak peduli aku manusia atau hantu, aku pasti akan membalas orang yang mencelakaiku. Kalau aku hantu, aku datang mengambil nyawa mereka. Kalau aku manusia, aku datang untuk balas dendam. Hari ini adalah saat di mana aku datang untuk membalas dendam. Semuanya, apakah kalian sudah siap? Begitu dia selesai berbicara, belati yang digenggam Pablo pun terjatuh ke tanah. Raut wajah Pablo sangat pucat seperti kertas. Dia tidak tahu bagaimana perasaannya saat ini. Valentino mengernyit, dia melihat ke arah belati Pablo dan langsung melihat Caroline dan ibunya. Ketika dia melihat darah di wajah Caroline, amarah di hatinya langsung berkobar memenuhi seluruh tubuhnya. Siapa yang melukai dia? Valentino berbicara secara perlahan, suaranya terdengar sangat dingin. Tidak ada yang berani bersuara. Seorang tetua keluarga Wijaya pun maju dan berkata, Tuan Muda Tommy, ini. Namun, Valentino malah mengulurkan satu tangannya dan mengangkatnya. Tetua itu langsung menutup mulut, dia bahkan tidak berani bernapas keras. Tidak usah menjelaskan lagi. Kalau dia sampai kenapa-kenapa, semua orang yang ada di sini hari ini harus dikubur bersamanya. Tidak ada yang berani meragukan keseriusan Valentino. Saat ini, dia berada di posisi yang sangat tinggi, bagaikan seorang kaisar kerajaan yang bisa mengendalikan hidup dan matinya seseorang. Antar dia ke Pulau Berl, ujar Valentino sambil menoleh ke arah Chris. Chris tidak berani berlama-lama, dia segera mengeluarkan sebuah tali dan melemparnya ke bawah, lalu mengangkat Caroline ke dalam helikopter. Ibunya Caroline tentu saja tidak akan menolak, dia segera ikut naik. Kak Tommy. Tiba-tiba, Caroline berusaha bangun dan membuka mata untuk melihat Valentino. Valentino segera berbalik dan berjongkok untuk menggendong Caroline. Tatapannya dipenuhi dengan rasa kasihan. Menurutmu, kamu bodoh tidak? Tanya Valentino. Kak Tommy, ternyata setelah mati, manusia benar-benar menjadi roh. Aku benar-benar bisa bertemu denganmu. Kalau tahu begini, aku pasti akan datang mencarimu lebih cepat. Caroline, sangat merindukanmu. Sebelum selesai berbicara, Caroline kembali kehilangan kesadaran. Bab 994, Taktik Cerdas Membunuh Lawan. Valentino memasukkan Caroline ke helikopter secara perlahan dan berkata, Beritahu semua orang di Pulau Berl, jaga dia agar tetap aman, kalau tidak aku akan menghancurkan Pulau Berl. Satu kalimat yang terucap dari mulut Valentino itu langsung membuat seluruh tempat itu sunyi. Nada bicaranya sangat dingin, sampai tak ada seorang pun yang berani meragukannya. Baik, Kak Valentino tenang saja. Chris pun mengangguk lalu mengirim beberapa orang untuk mengikuti. Sebuah helikopter naik dengan cepat lalu menuju Pulau Berl keluarga Wijaya. Di sana ada fasilitas medis yang mutakhir dan profesional, juga teknologi tinggi dan para dokter yang terampil. Selama kejadian ini berlangsung, ada begitu banyak orang yang menonton tidak berani berbicara. Mereka semua menatap Valentino dengan mata terbelalak. Setelah helikopter cepat-cepat lepas landas dan pergi, Valentino baru berbalik lagi melihat orang-orang di bawah. Tepat saat ini, amarah yang membara di hati Valentino meledak. Keluarga Wijaya berutang terlalu banyak pada Valentino. Hari ini, saatnya keluarga Wijaya membayar utangnya. Selalu ada orang yang bertanggung jawab di balik ketidakadilan dan utang. Apa yang harus dibayar maka harus dibayar, tidak boleh kurang sedikit pun. Tuan Muda Tommy. Tetua keempat dan tetua kedua akhirnya bereaksi. Mereka buru-buru maju dan memanggil dengan hormat. Dalam sekejap, hanya dua tetua yang mendukung Valentino itu tak kuasa menahan air matanya. Mereka sama sekali tidak bisa mengontrol emosinya. Tak lama kemudian, banyak pelayan keluarga Wijaya yang juga tak kuasa menahan diri. Mereka langsung menyapa begitu hebat Valentino dan menangis di tempat. Selain orang ini, yang lainnya masih berdiri diam saja. Tommy, nyalimu besar sekali. Ada tetuamu di sini, ada Nyonya Besar Wijaya juga. Kamu berani sekali berdiri di atas kita semua? Kamu punya kualifikasi apa sampai bisa bertindak seperti ini?
Pablo menggertakkan giginya pelan sambil memaki Valentino. Saat ini, dia sudah tidak memikirkan lagi kenapa Valentino masih bisa hidup. Pablo hanya ingin menggunakan cara tercepat untuk menyelesaikan masa kritis di depan matanya itu. Karena aku Valentino, karena prajurit Maple Lane itu adalah bawahanku. Valentino, aku bilang aku ingin berdiri di atas kepala kalian. Memangnya apa yang bisa kalian lakukan padaku? Kata-kata sembrono yang terucap dari mulut Valentino itu langsung membuat banyak orang di sana gemetar. Baru sekarang mereka mengetahui bahwa musuh bebuyutan di luar sana ternyata bawahan Valentino. Bagaimana mungkin? Dari mana dia mendapatkan begitu banyak orang dan senjata termal yang begitu kuat? Jean tak kalah terkejut dari Timothy. Sebelumnya Jean masih berkata, Tommy tidak punya pencapaian apa-apa. Sebelumnya, Jean memandang rendah Tommy, sekarang juga tetap sama. Lalu sekarang hanya dalam waktu kurang dari setengah jam saja, Tommy muncul dengan kuat, dengan kekuatan besar untuk menghancurkan segalanya. Saat ini, hidup dan mati Jean bahkan ada di tangan Tommy. Sial! Beraninya kamu menyerang keluarga Wijaya! Pablo memaki lalu mengeluarkan pistol dari pinggangnya. Dengan gerakan cepat dia mengeluarkan pengaman diri lalu hendak menembak Valentino. Bam! Suara tembakan terdengar diikuti dengan teriakan memilukan. Ah! His! Ah! Hanya terlihat tangan kiri Pablo dengan erat menutupi pergelangan tangan kanannya yang memegang pistol. Pistolnya sudah jatuh, sedangkan tangannya sudah mengeluarkan banyak darah. Sudah ditutupi tangan kiri sekalipun, darah itu tetap memancar dari jari-jarinya. Chris menundukkan kepalanya dan meniup moncong pistol lalu mencibir. Main-main pistol di depanku. Sialan berani-beraninya kamu. Tindakan Chris ini seketika membuyarkan pikiran banyak orang. Awalnya mereka juga berpikir, alangkah lebih baik untuk menyerang Valentino lebih dulu dan menembaknya secara tak terduga. Namun, pikiran itu segera sirna setelah Chris ambil tindakan dan mereka punya perhitungan tersendiri akan kecepatan tindakan Chris tadi. Tommy, kamu ini bagian dari keluarga Wijaya, tapi malah memimpin orang untuk menyerang keluarga Wijaya. Kamu benar-benar tidak punya sopan santun dalam menghadapi tetua keluargamu ini. Timothy juga menggertakkan giginya berteriak marah dengan wajah muram. Oh, bukankah aku ini sudah ditendang dari keluarga Wijaya kalian itu? Ujar datar Valentino. Valentino malah melambai-lambaikan tangannya dengan tidak sabar tanpa menunggu Timothy selesai berbicara. Awalnya Valentino masih ingin berkata-kata lagi pada Timothy, tapi dia sama sekali tidak tertarik untuk berbicara lagi setelah kejadian Caroline terjadi. Saat ini, hal yang ingin dilakukan Valentino adalah penyelesaian langsung tanpa melakukan perdebatan apapun lagi. Chris, perintahkan mereka. Ujar Valentino ringan. Baik. Chris menjawab lalu segera mengeluarkan pengeras suara dan berteriak. Semua orang di keluarga Wijaya dengarkan, Tuan Muda Tommy sudah berkata, kalian lucuti senjata dan menyerahlah, maka kalian bisa menghindari kematian. Kalau tidak, pertumpahan darah akan terjadi. Ketika Chris meneriakkan kata-kata ini, mereka yang berada di armada juga menghentikan serangan dengan kerjasama yang luar biasa baik. Ribuan prajurit keluarga Wijaya dalam hatinya gemetar hebat, mereka tanpa sadar menoleh melihat Valentino. Setelah beberapa saat, ada orang yang diam-diam meletakkan senjata mereka lalu pergi. Valentino pasti akan membunuh mereka kalau mereka terus-menerus melawan Valentino. Hal yang lebih penting lagi, mau bagaimanapun juga Valentino adalah keluarga utama keluarga Wijaya juga. Kedatangannya kali ini untuk menaklukkan keluarga Wijaya pun adalah tindakan sah yang bisa dilakukan Valentino. Selanjutnya, semakin banyak prajurit keluarga Wijaya perlahan-lahan meletakkan senjata mereka dan berjalan ke kedua sisi. Ke kedua sisi yang jauh dari medan perang itu. 5 menit berlalu, setidaknya ratusan pejuang keluarga Wijaya sudah meletakkan senjata mereka dan meninggalkan lapangan. Timothy gemetar karena marah, tapi tak ada yang bisa dia lakukan juga.
1 menit terakhir, kalau masih ada yang bersikeras maka akan langsung dibunuh semuanya. Sekarang mulai hitung mundur. 60. Chris melihat jam lalu berteriak. Valentino dengan tangan di belakang hanya berdiri di tepi atap, menatap semua orang tanpa ekspresi. Kalau masalah prajurit keluarga Wijaya tidak terselesaikan, dirinya tidak akan bisa menghadapi Timothy. Kalau tidak, pasti akan ada prajurit keluarga Wijaya yang akan menyelamatkan Timothy. 49. Chris masih menghitung mundur. Dalam sekejap, sekelompok besar prajurit keluarga Wijaya lainnya meletakkan senjata mereka. 20. Setiap detik Chris berteriak, ada banyak prajurit yang akan meletakkan senjata mereka. Taktik militer, taktik cerdas membunuh lawan. Kekuatan musuh, ditambah dengan identitas keluarga utama keluarga Wijaya Valentino dan aura ancaman Chris, ada semakin banyak prajurit keluarga Wijaya dipaksa mundur dan dilucuti senjatanya. 10, 9, 8. Saat Chris menghitung mundur kurang dari 10 detik, tersisa kurang dari 500 prajurit keluarga Wijaya di lapangan. Sebelumnya jumlah dari mereka mencapai ribuan banyaknya, sekarang hanya tersisa sepertiga saja. 1. Chris meneriakkan angka terakhir dan menatap sisa ratusan prajurit keluarga Wijaya dengan sorot mata main-main. Saat ini, orang-orang yang sangat setia di sisi Timothy ini masih mengepalkan tangan memelototi Valentino dan Chris. Tommy, mereka ini prajurit keluarga Wijaya. Orang-orang keluarga Wijaya, kamu berani ambil tindakan pada mereka. Teriak Timothy. Kalau begitu kamu lihat saja baik-baik, aku berani ambil tindakan atau tidak pada mereka. Bersiaplah untuk menyerang. Teriak Valentino. Dor! Tak terhitung orang mulai memasangkan peluru dan membidik ratusan prajurit keluarga Wijaya. Mereka itu bagian dari keluarga Wijaya. Kamu sudah gila. Raung Pablo juga. Valentino memberi Pablo tatapan main-main dan berkata datar. Di mataku, hanya ada teman dan musuh saja. Aku akan membunuh musuh sebanyak apapun itu. Serang! Bab 995, bunuh. Begitu Valentino berucap demikian, peluru artileri bercampur dengan peluru pistol yang tak terhitung jumlahnya menyerang ke arah mereka. Serang balik! Serang balik! Timothy berteriak keras juga. Ratusan prajurit keluarga Wijaya yang tersisa ada yang menyerang ke arah laut, ada juga yang berbalik menyerang ke arah Valentino. Chris dan yang lainnya sudah bersiap. Tanpa basa-basi lagi, mereka mengeluarkan perisai untuk melindungi Valentino. Teng-tang! Peluru menghujani perisai kuat itu hingga menimbulkan percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Tapi perisai itu tidak rusak sedikit pun. Sial! Perisai ini barang paling mahal di segitiga emas. Satu perisai ini harganya ratusan juta. Ayo tembak saja sesuka kalian. Ujar Chris acuh tak acuh. Duar! Ta-ta-ta! Dalam sekejap, ratusan prajurit keluarga Wijaya kewalahan ditembaki oleh senjata yang tak terhitung jumlahnya itu. Valentino membawa puluhan ribu orang kali ini. Para prajurit yang menggunakan senjata dari asosiasi Maple Pavilion saja berjumlah 5.000 orang. Serangan senjata api terkonsentrasi pada ribuan orang banyaknya. Seberapa menakutkannya itu? Belum lagi ratusan prajurit keluarga Wijaya, di bawah tekanan perbedaan jauh jumlah senjata ini. Ditambah pasukan yang berjumlah ribuan orang itu bisa membunuh mereka dalam sekejap. Dalam waktu kurang dari 1 menit, para prajurit yang setia pada Timothy pun berhasil dilenyapkan. Dari awal sampai akhir mereka tidak punya kekuatan untuk melawan. Mereka semua diserang secara pasif. Untuk pertama kalinya, pihak Timothy baru tahu kalau Tommy memiliki sisi kejam seperti itu. Begitu kejam tanpa ampun. Apa ini benar-benar Tommy yang waktu itu? Waktu itu, keluarga Wijaya memanfaatkan kebaikan Tommy juga untuk menyerang Tommy sendiri. Sekarang, siapa yang bisa menekan tindakan Tommy? Ketika semua orang ini terbunuh, Timothy dan yang lainnya benar-benar kehilangan kekuatan di tangan mereka.
Para prajurit asosiasi Maple Pavilion mulai merapatkan armada ke tepi pantai secara perlahan, kemudian satu persatu dari mereka menuruni kapal dan mendarat di Pulau Whale. Sebuah tim yang terdiri dari hampir 10.000 orang berkumpul bersama dan bergegas seperti aliran sungai hitam menuju aula berkabung. Hanya dalam beberapa menit, Timothy dan yang lainnya sudah dikepung. Melihat senjata termal hitam bercahaya di tangan mereka, serta senapan mesin berat dengan budi panjang, tak ada seorang pun yang bisa tetap tenang. Ada satu pemikiran yang muncul bersamaan di hati semua orang, mereka tidak akan bisa menekan Tommy. Valentino perlahan berjalan menuruni atap villa menuju kerumunan. Tommy! Suasana hati Jane begitu rumit, apalagi sorot matanya yang lebih rumit lagi saat melihat Valentino. Valentino memperlambat langkahnya lalu melirik Jane. Dia berkata, "Kamu tidak berhak memanggil namaku." Waktu itu, Jane membenci Valentino. Jane menghancurkan boneka-boneka yang dibuat oleh tetua, bahkan sampai menghina Valentino di depan umum. Keluarga Wako saat itu juga sangat mendukung Jane. Bahkan Aaron merasa, kalau Jane menikah dengan Pamlo atau Nick pasti akan berkali-kali lebih baik daripada menikah dengan Tommy. Keluarga Wako saat itu tidak pernah membayangkan kalau suatu hari nanti, Tommy akan mampu membentuk tim yang begitu kuat tanpa mengandalkan kekuatan keluarga Wijaya. Wajah Jane memerah, tapi dia malah tidak bisa berkata-kata sepatah kata pun. Masalah antara dia dan Valentino sesuai untuk menjawab pernyataan waktu itu. Waktu itu kamu mengabaikanku. Akan tetapi, kamu yang sekarang sedikit pun tidak pantas untukku. Penyesalan besar pun memenuhi hati Jane. Pria sekuat ini awalnya sejak bisa memiliki hubungan kasih dengan dirinya. Namun, takdir jodoh ini malah dikubur oleh diri Jane sendiri. Valentino benar-benar mengabaikan Jane, bahkan tak menatapnya sama sekali. Valentino langsung melewatinya begitu saja. Ada beberapa orang yang tidak layak untuk ditatapi oleh Valentino lagi. Mau secantik apapun dia, di mata Valentino tak lebih dari wanita cantik berhati licik saja. Tommy, jangan kira kamu bisa bersikap seenaknya di keluarga Wijaya hanya karena membawa orang-orangmu itu. Timothy menggertakkan gigi dan bergegas keluar. Dia mengutuk sambil menunjuk hidung Valentino. Plak! Valentino tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya merespons dengan tamparan. Seorang kamu punya kualifikasi apa untuk menghalangi jalanku? Valentino melirik Timothy. Sial, kamu berani memukulku? Timothy memegangi wajahnya dan menatap Valentino dengan ekspresi tidak percaya. Tamparan keras kembali menanggapi ucapan Timothy. Memangnya kenapa kalau aku menamparmu? Sekarang, kualifikasi apa yang kamu punya untuk sok kuat di depanku? Ujar Valentino dengan datar. Timothy langsung linglung, semua prajurit setianya sudah dibunuh oleh Valentino. Timothy punya kualifikasi apa untuk sok kuat di depan Valentino? Sebentar lagi akan aku habisi kamu. Valentino menyelesaikan kata-katanya tanpa menoleh sedikit pun, lalu langsung menghampiri Pablo. Dan semua orang di keluarga Wijaya memandang Valentino dengan takjub, tidak ada yang berani datang untuk menghentikannya. Bagaimana kamu memperlakukan Caroline saat aku tidak ada di sini? Tanya Valentino sambil berjalan, wajahnya terlihat tanpa ekspresi. Tetua keempat dan tetua kedua segera melangkah maju lalu buru-buru melapor. Amarah di hati Valentino kian memuncak saat mendengar ini. Aku tidak. Pablo benar-benar ketakutan, dia mencengkeram pergelangan tangannya yang berdarah sambil terus mundur. Valentino yang berwajah datar benar-benar malas mendengar penjelasan Pablo. Valentino perlahan membungkuk dan mengambil belati. Kalau bukan karena dirinya datang lebih awal, Pablo mungkin sudah mengambil belati ini untuk membunuh Caroline dan ibu Caroline. Tangan mana yang kamu gunakan untuk menampar Caroline? Valentino memegang belati dan berjalan perlahan menuju Pablo. Aku tidak menampar Caroline. Kak Tommy, aku tidak. Saat ini, Pablo tidak berani asal bicara lagi.
wajahnya dipenuhi permohonan belas kasihan. Wash! Tanpa sepatah kata pun, Valentino langsung meraih pergelangan tangan kanan Pablo. Kamu menamparnya sekali, maka aku akan memotong satu jari tanganmu. Begitu kata-kata Valentino terucap, belati di tangannya pun segera melesat. Bilah tajam melesat di atas jari-jari Pablo. Wash! Begitu belati itu mendarat, sebuah jari pun ikut jatuh. Pablo seketika membelalakan matanya dan memandang telapak tangan kanannya dengan tatapan ngeri. Saat ini, ibu jarinya sudah lepas menyisakan 4 jari di tangannya. Butuh beberapa saat bagi Pablo untuk baru bisa merasakan rasa sakit yang teramat tajam. 10 jari saling berhubungan dengan organ tubuh lain, rasa sakitnya itu sangat sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Ada banyak orang terkejut bukan main saat mendengar rintihan keras Pablo. Pablo! Tommy, lepaskan putraku! Lepaskan putraku! Orang tua Pablo tidak tahan lagi melihatnya dan segera bergegas ke depan. Dor, dor, dor! Tepat ketika orang tua Pablo melangkah 2 langkah, hampir 100 peluru ditembakkan di depan mereka, menghancurkan tanah yang penuh akan lubang peluru. Lepaskan putraku! Tommy, apa kamu sudah gila? Dia itu adik sepupumu. Ayah Pablo menghentikan langkah kakinya dan berteriak pada Valentino. Sekalipun adik kandungku sendiri, tapi karena sudah melakukan hal ini padaku, maka aku juga harus membunuhnya. Valentino berkata datar tanpa menoleh ke belakang. Ayah Pablo menggertakkan giginya lalu berteriak dengan marah. Kalau kamu punya kemampuan, coba saja kamu ambil tindakan juga pada diriku. Setelah mengatakan ini, ayah Pablo langsung bergegas menuju Valentino. Tembak! Perintah Valentino tanpa ragu-ragu.